sistem izin kerja K3 itu harus kita pahami bahwa penting sebagai langkah pengendalian risiko agar pekerjaan yang akan kita lakukan sebelum dimulai dapat aman, kemudian sesuai SOP, dan juga terhindar dari kecelakaan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Garuda Crew, salam K3. Kembali lagi bersama saya Laiswari Kussumandaru, seorang praktisi K3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait izin kerja K3. Seperti yang kita tahu, sistem izin kerja K3 itu harus kita pahami bahwa penting sebagai langkah pengendalian risiko agar pekerjaan yang akan kita lakukan sebelum dimulai dapat aman, kemudian sesuai SOP, dan juga terhindar dari kecelakaan kerja. Dasar hukum terkait izin kerja yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, utamanya ada di bab 3 syarat-syarat keselamatan kerja, di mana perusahaan wajib mencegah kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua yaitu peraturan pemerintah atau PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 atau Sistem Manajemen K3, elemen 6, subelemen 6.1.5, di mana setiap perusahaan yang memiliki pekerjaan risiko tinggi wajib menerapkan sistem izin kerja K3. Kemudian untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait tujuan training, definisi, ruang lingkup penerapan, jenis pekerjaan yang membutuhkan izin kerja, kemudian prosedur izin kerja dan CSA. Yang pertama, tujuan penerapan izin kerja adalah 1. Validasi kompetensi personil, di mana pada proses pekerjaan ini wajib kita ketahui keterlibatan personil harus memiliki yang kompeten, kemudian mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa meminimalisir kecelakaan kerja yang harus dipastikan sebelum bekerja. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan budaya keselamatan kerja di perusahaan. Yang ketiga, mengendalikan risiko dan bahaya sebelum dimulai dan juga mencegah kecelakaan fatal. Artinya apa? Setiap pekerjaan harus dianalisis, kemudian harus disepakati atau disetujui dan juga dipastikan aman sebelum bekerja. Sehingga potensi bahaya sudah dapat dikendalikan sejak awal. Selanjutnya teruntuk kepatuhan prosedur atau SOP, yaitu memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur keselamatan dan melakukan tindakan metode kerja yang aman. Dan yang terakhir tujuannya adalah dokumentasi resmi sebagai bukti saat audit ataupun untuk meminimalisir pelanggaran terkait K3 untuk sistem izin kerja ini. Selanjutnya, apa itu pengertian dari izin kerja dan CSA? Pengertiannya adalah dokumen yang digunakan untuk pekerjaan yang dilakukan dengan aman dan efisien dengan cara mengidentifikasi bahaya tahap awal, resiko, dan juga tindakan pencegahan yang dilakukan. Sedangkan untuk pengertian dari CSA adalah membahas terkait langkah-langkah dan urutan dari suatu pekerjaan yang diidentifikasi bahayanya juga, serta dilakukan pengendalian secara detail. Intinya, izin kerja dan CSA adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana sih ruang lingkup penerapan izin kerja K3? Yang pertama, biasanya izin kerja K3 diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya non-rutin dan tidak ada prosedurnya. Contohnya, pekerjaan yang tidak dilakukan secara teratur atau kondisional atau bersifat proyek. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan pekerjaan non-rutin? Pekerjaan non-rutin adalah pekerjaan yang tidak dilakukan setiap hari dan bukan aktivitas normal dari pekerjaan departemen tersebut. Kemudian yang kedua, bisa juga adalah pekerjaan rutin atau misalnya maintenance dalam hal ini tahunan ataupun triwulan yang sifatnya berpotensi bahaya tinggi, boleh juga membuat penerapan izin kerja K3. Ya, apa contohnya yang memiliki
resiko tinggi seperti ledakan, tersengat listrik, kemudian paparan gas kimia, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas apa perbedaan antara iradisi atau biasa kita sebut IPA-PR dengan izin kerja K3. Yang pertama, untuk iradisi atau IPA-PR adalah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengenai risiko secara menyeluruh pada departemen tersebut dari awal sampai akhir dan sifatnya rutin. Nah, biasanya untuk pekerjaan rutin ini sudah ada prosedurnya untuk menjaga stabilitas dan juga keefektifan dalam pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk izin kerja sendiri yaitu berfokus pada pekerjaan spesifik yang memiliki resiko tinggi. Contohnya ruang terbatas, pekerjaan listrik tegangan tinggi, penggalian, ketinggian, dan lain-lain. Kemudian yang jelas sifatnya adalah bersifat dadakan, project, ataupun tidak diduga. Sehingga seringnya pada pekerjaan tersebut tidak ada prosedur yang mengatur dan tidak ada pengendalian risiko yang dilakukan. Nah, berikut adalah jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan izin kerja. 1. Pekerjaan panas, ya, atau biasa kita sebut hot work. Yang kedua, pekerjaan ketinggian. Yang ketiga, ada pekerjaan ruang terbatas atau confined space. Yang keempat, ada pekerjaan listrik, terutama yang bertegangan tinggi. Yang kelima, ada pekerjaan penggalian. Yang keenam, ada pekerjaan vendor atau kontraktor, biasanya di manufaktur atau perusahaan. Kemudian yang keenam, ada pekerjaan di atas air atau di dekat air. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pekerjaan panas. Apa pengertian pekerjaan panas? Pekerjaan panas adalah pekerjaan yang dapat menimbulkan percikan api, kebakaran, bahkan ledakan. Ya, contohnya apa? Gerinda, las listrik, las argon, dan lain-lain. Ya, di mana pekerjaan ini dilakukan di luar workshop ataupun bengkel dari departemen teknik yang bisa menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Kenapa alasan pekerjaan panas ini membutuhkan izin kerja? 1. Karena terdapat resiko luka bakar pada pekerja. Ya, karena dari percikan panasnya bisa mulai bekerja. Yang kedua, bisa terjadi resiko ledakan dan kebakaran. Dari percikan api tersebut bisa menyulut kepada bahan padat mudah terbakar, cairan mudah terbakar, ataupun gas mudah terbakar. Yang ketiga, bisa menyebabkan kematian jika kita menghirup asap dari gas dari pekerjaan las, terutama di area confined space ataupun ruang terbatas. Selanjutnya, yang kedua, ada pekerjaan ketinggian. Pekerjaan ketinggian itu pekerjaan yang biasanya dilakukan di atas 1,8 meter atau mempunyai potensi bahaya tinggi. Contohnya biasanya berhubungan dengan pekerjaan sipil ataupun konstruksi. Nah, kenapa alasan pekerjaan ketinggian masuk ke dalam penerapan izin kerja? 1. Ketinggian merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki kematian yang tertinggi. Yang kedua, untuk melakukan pekerjaan ketinggian perlu namanya alat atau pengamanan khusus, contoh scaffolding. Ya, harus diperhatikan bagaimana cara menyusun scaffolding, harus dicek. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri berupa body harness, apakah harus pakai absorber atau tidak. Kemudian bagaimana cara menyangkutkan hooknya ke angkur, itu harus dipastikan aman. Dan juga yang terakhir, pekerja wajib memiliki kompetensi bekerja di ketinggian. Selanjutnya, pekerjaan ruang terbatas. Pekerjaan ruang terbatas adalah pekerjaan yang tidak dirancang sebagai ruang kerja, tapi mempunyai potensi dan atmosfer yang mengandung tingkat pencemaran atau bahan kimia berbahaya, atau bisa kekurangan oksigen. Nah, biasanya ini
pekerjaannya, yaitu masuk ke dalam tangki, silo, ataupun gorong-gorong, dan sebagainya. Nah, kemudian alasan kenapa pekerjaan ruang terbatas atau confined space masuk ke dalam high risk, satu, karena memiliki potensi pekerja kekurangan oksigen. Oksigen yang diharuskan pada saat kandungan oksigen yang diharuskan pada saat bekerja dalam confined space yaitu sekitar 19 sampai 23%. Kemudian yang kedua, memiliki potensi bahaya kebakaran atau meledak. Ketika melakukan mungkin pengelasan di dalam ruang tangki tersebut terdapat bahan kimia ataupun gas uap yang mudah terbakar, maka bisa terjadi kebakaran ataupun ledakan. Yang ketiga, bisa juga pekerja terkena paparan bahan kimia yang bisa menyebabkan fatality ataupun kematian. Kemudian selanjutnya ada pekerjaan listrik. Nah, pekerjaan listrik ini biasanya diterapkan untuk yang memiliki 1000 volt atau lebih, ya. Tetapi boleh dari teman-teman menyesuaikan potensi bahaya yang tinggi di tempat teman-teman sendiri. Jadi tidak ada aturannya, silakan disesuaikan dengan tempat teman-teman sendiri. Kemudian kenapa pekerjaan listrik itu memiliki alasan masuk ke dalam high risk? Karena satu, memiliki potensi tersengat kepada karyawan yang bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, bisa juga terjadi ledakan ataupun kebakaran, ya, karena korsleting dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada pekerjaan penggalian. Pekerjaan penggalian adalah pekerjaan yang biasanya menggunakan alat berat atau bisa juga menggunakan manual, dan biasanya untuk kedalamannya yang wajib menggunakan izin kerja adalah kurang lebih 2 meter atau lebih. Atau bisa juga di bawah 2 meter dengan syarat bahwa di dalamnya sudah tahu terdapat utilitas bawah tanah seperti kabel dan lain-lain. Alasan kenapa pekerjaan penggalian ini wajib menggunakan izin kerja, satu, karena adanya alat berat. Biasanya kalau kita menggunakan alat berat, ada potensi mungkin tertabrak ekskavator dan lain-lain. Yang kedua, ada potensi pekerja tertimbun tanah. Yang ketiga, ada potensi saat penggalian mengenai tadi utilitas bawah tanah seperti kabel, pipa gas, pipa air, dan lain-lain. Sehingga bisa berdampak fatality, kecelakaan kerja, ataupun gangguan operasional. Selanjutnya untuk pekerjaan vendor atau kontraktor, ini sifatnya bersifat project. Jadi semua pekerjaan tersebut wajib diterapkan izin kerja dan CSA. Nah, yang terakhir biasanya adalah pekerjaan di dekat air atau di atas air, yaitu pekerjaan non-rutin yang aktivitasnya berisiko tinggi dengan potensi bahaya jatuh dan tenggelam. Biasanya kalau di pabrik itu adalah di WWTP atau IPAL, ya, pembuatan kanopi semisalnya atau pemasangan mesin-mesin di area WWTP atau IPAL. Kemudian bisa juga di konstruksi di laut atau di offshore juga mungkin ada potensi terseret arus deras. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuat dokumen izin kerja? Jawabannya adalah pengawas atau atasan dari departemen yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Ya, alasannya kenapa? Satu, paling mengerti langkah atau teknis dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, biasanya mempunyai kepentingan langsung terhadap keselamatan tim. Yang ketiga, menguasai prosedur dan aturan K3. Yang keempat, dari atasan atau pengawasan tersebut memiliki tahu mana yang memiliki kompetensi dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian alasan yang lain bisa juga yang pertama, memiliki wewenang untuk menunda ataupun menyetujui pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah keterlibatan dari atasan tersebut dan departemen tersebut sehingga pekerja lebih disiplin dalam mengikuti aturan ataupun izin kerja K3 yang sudah dibuat.
Nah, berikut adalah prosedur izin kerja K3. Yang pertama, pastikan pekerjaan yang tadi saya sudah sampaikan ada 6, itu masuk ke dalam kategori 6 tersebut. Yaitu tadi ada izin kerja penggalian, listrik, kemudian ada confined space, ada ketinggian, kemudian ada hot work, kemudian ada vendor kontraktor, dan lain-lain. Jika sudah masuk ke dalam kategori tersebut dan sifatnya non-rutin, maka biasanya tim teknik atau vendor kontraktor yang mengisi atau melengkapi form izin kerja. Kemudian setelah selesai, dari vendor kontraktor atau teknisi atau pengawas mengajukan kepada atasannya, yaitu manajernya, ya, untuk tanda tangan disepakatinya atau disetujuinya pekerjaan tersebut sebelum dimulai. Nah, apa peran kita sebagai safety officer atau SI officer? Yang pertama adalah kita harus ke lapangan, melihat lokasi kegiatan, ya, untuk mereview kembali izin kerja dan JSA yang telah dibuat. Yang kedua, memeriksa area kerja. Kita lihat apakah di situ masih ada potensi bahaya yang belum dieliminasi atau dikendalikan. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian peralatan dan perlengkapan kerja, dalam hal ini APD. Apa yang sudah ditulis di dalam izin kerja kita cek satu persatu. Apakah APD-nya rusak atau tidak, layak atau tidak, kemudian peralatannya apakah sudah sesuai standar dan SOP, dan lain-lain. Setelah semuanya selesai dan kita sebagai petugas K3 atau SI officer berdiskusi dengan tim teknik serta memberikan saran dan masukan dan disepakati kedua belah pihak, maka selanjutnya kita melakukan sosialisasi. Dan ini penting agar semua pekerja yang terlibat paham potensi, resiko, dan juga pengendalian serta APD yang akan digunakan di pekerjaan tersebut. Setelah selesai, maka K3 akan melakukan tanda tangan dan menyetujui pekerjaan tersebut. Oke, poin yang harus dicatat. Yang pertama adalah setiap tindakan pencegahan yang sudah kita tulis itu wajib didokumentasi sebagai bukti jika terjadi sesuatu. Yang kedua, apabila sudah dibuat dan sudah disepakati serta disosialisasikan, ternyata dalam lapangan tidak sebagaimana mestinya jalan, maka kita sebagai SHE wajib melakukan stop work atau pemberhentian pekerjaan. Oke, kita sekarang membahas salah satu contoh formulir untuk izin kerja K3. Biasanya poin pertama diisi dengan aplikasi pekerjaan yang tadi 6 kategori tadi. Listrik, confined space, hot work atau pekerjaan panas, kemudian bekerja ketinggian, penggalian, dan lain-lain. Rekan-rekan silakan dicentang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya, di baris selanjutnya ada lokasi. Lokasinya di mana? Oh, misal lokasi pekerjaan akan diproduksi. Ditulis diproduksi bagian apa? Bagian misalnya potong ayam. Bagian misalnya oven biskuit, dan lain-lain. Kemudian ditulis tanggal pembuatan dari izin kerja tersebut. Selanjutnya, di baris selanjutnya ada pemohon. Silakan ditulis nama pemohon untuk yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Dan di baris berikutnya ada namanya deskripsi kerja. Tulis judul deskripsi kerja yang akan dilakukan. Contohnya, pembuatan kanopi, atau misal pemasangan handrail atau railing, dan lain-lain. Atau mungkin perbaikan mesin, seperti itu. Selanjutnya, biasanya terdapat bahaya atau potensi bahaya mungkin terjadi. Silakan dari rekan-rekan ataupun yang mau akan melakukan pekerjaan, yaitu vendor kontraktor atau teknisi, mencentang atau memilih kemungkinan potensi bahaya yang mungkin terjadi. Misalnya jika las, di sini ada asap, kemudian ada radiasi, kemudian ada sinar UV, dan lain-lain.
silakan dicentang. Selanjutnya, biasanya ada tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum dan semasa kerja. Isinya berupa rekayasa engineering, administrasi. Ya, contoh di sini misalnya atau bisa juga APD. Contoh 1, penggunaan APD sesuai risiko pekerjaan. Atau mungkin mengikuti prosedur K3 dalam bentuk administrasi. Atau mungkin dalam bentuk rekayasa engineering, penyediaan tangga yang layak, dan lain-lain. Silakan dicentang. Kemudian di bawahnya masih ada kolom untuk menambahkan. Jika di dalam opsi atau pilihan tersebut tidak ada, maka silakan ditulis manual. Ya. Nah, biasanya untuk pengisian tersebut isinya berupa administrasi. Misal mengikuti SOP IK K3 Gerinda, misalnya mengikuti IK penyusunan scaffolding yang benar, dan lain-lain. Ataupun misalnya membuat pijakan baru, dan lain-lain. Itu salah satu bentuk pengendalian yang tidak ada di opsi tersebut. Biasanya berupa pengendalian secara administrasi dan juga rekayasa engineering. Selanjutnya, untuk pengisian izin kerja, ada poin terkait APD. Nah, ini untuk poin APD, silakan dicentang. Untuk pekerjaan ketinggian, misalnya harus menggunakan safety helmet, kemudian body harness, sepatu safety, dan lain-lain. Nah, jikalau di dalam pilihannya tersebut tidak ada jenis APD, maka silakan ditambahkan secara manual, secara rinci dan jelas. Dan mohon dipastikan APD yang digunakan wajib memiliki lisensi baik nasional, SNI, ataupun internasional. Selanjutnya ada pengeluaran surat izin kerja. Nah, ditulis di situ dari tanggal berapa pekerjaanmu mulai dan perkiraan selesai tanggal berapa hari. Ya. Sebaiknya jika lebih dari 7 hari, maka harus membuat ulang formulir izin kerja K3. Kenapa? Karena untuk memastikan keadaan yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu pekerjaan sudah aman, itu masih stabil atau masih terjaga. Seperti itu. Dan kita sebagai K3 wajib melakukan pengawasan secara berkala. Kemudian selanjutnya dilakukan tanda tangan sebagai bentuk kesepakatan antara pemilik pekerjaan, misalnya tim teknik, yaitu atasannya, manajer atau supervisornya. Yang kedua dari petugas K3 atau SI officernya. Yang keempat dari vendor kontraktornya jika menggunakan pihak luar. Nah, ini adalah contoh izin kerja yang akan kita bahas. Contoh yang pertama ada jenis dan deskripsi pekerjaan, pemasangan jalur pipa gas. Lokasi kerja ada di ruang gas produksi. Ya, jadi ini memiliki potensi banyak ya, salah satunya mungkin meledak dan juga kebakaran. Kemudian ditulis berapa tenaga kerja yang akan bekerja untuk pekerjaan tersebut dan diisi nama-namanya supaya jelas. Selanjutnya alat dan bahan ditulis, mungkin ada gerinda, ada las, ada tangga, ada scaffolding, dan lain-lain. Selanjutnya kita centang pilihan identifikasi potensi bahaya. Contoh untuk pekerjaan ini bisa jadi terkena percikan api, terjadi ledakan dan kebakaran, terjatuh dari ketinggian, terbentur, kebisingan, dan lain-lain. Kemudian tindakan persiapan keselamatan sebelum bekerja, contoh penggunaan APD sesuai risiko kerja, penyediaan selimut api atau fire blanket, kemudian pengecekan kebocoran gas, loto, kemudian area kerja bebas dari bahan mudah terbakar, dan lain-lain. Kemudian kita centang ke baris berikutnya, yaitu terkait APD. APD apa yang digunakan untuk pengelasan? Contoh apron las, welding las atau kedok las. Kemudian menggunakan sarung tangan las, sepatu safety. Untuk gerinda apa? Misalnya ada earmuff, ada kacamata, ada sarung tangan anti pisau, dan lain-lain. Kemudian ditulis di situ kolom berikutnya adalah periode pekerjaan. Ya,
Jika lebih 7 hari, maka baiknya membuat ulang. Selanjutnya, setelah pekerjaan selesai, ya, ini ada prosedurnya terkait izin kerja, maka kita wajib melakukan inspeksi bersama. Biasanya diikuti oleh supervisor atau pengawas, atau manajernya boleh, kemudian petugas K3 atau safety officer-nya, kemudian teknisi atau pekerja, ataupun misal menggunakan pihak luar berarti dengan vendor atau kontraktor. Nah, apa saja sih yang dicek? Biasanya satu, memastikan bahwa area kerja sudah rapi dan bersih. Kedua, tim K3 biasanya akan mengecek apakah masih ada potensi bahaya yang tertinggal. Contohnya ada tumpahan bahan kimia, kebocoran gas, atau yang lainnya. Kita harus cek, jangan sampai ada potensi bahaya tersebut. Yang ketiga, kita cek bahwa seluruh personil sudah keluar dari area tersebut, utamanya untuk confined space. Selanjutnya, biasanya ada penutupan izin kerja K3, ya, bahwa ini nanti ditandatangani bahwa pekerjaan ini sudah sah, selesai, dan sudah aman tanpa meninggalkan potensi bahaya. Kemudian nanti dari pemilik pekerjaan akan mengembalikan kepada tim K3 untuk dijadikan dokumentasi sebagai bukti dan juga diarsipkan. Selanjutnya, jika ada APD yang belum kembali, bisa dikembalikan, ataupun peralatan yang belum kembali dikembalikan ke departemen terkait jika dilakukan oleh pihak luar. Dan yang terakhir adalah kami sebagai K3 atau tim K3 SHE officer melaporkan kondisi bahwa tidak ada kerusakan, tidak ada kelalaian ataupun potensi bahaya yang masih tersisa. Sehingga dari awal, kemudian saat bekerja, dan juga setelah selesai bekerja, semuanya clear atau sudah aman. Baik, sekian materi kita terkait izin kerja K3. Semoga bermanfaat. Salam K3.